sedikit ya bertanya-tanya sama Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang kami ingin bertanya kepada Ibu. Apakah Ibu sedia menjawabnya? Oke. Ibu, sebelum kita mulai wawancara, Ibu berasal guru TK dari mana? Saya dari Binjai. Kebetulan saya mengajar di instansi salah satu TK di Binjai yang bernama TK Alun kelas Binjai. Apakah itu TK formal atau non formal? Masih TK formal karena TK yang non formal itu biasanya itu PAUD. Kalau TK itu semua formal. Di situ muridnya bersekitaran berapa orang? Di sekolah saya ada sekitar 30 siswa. Banyaknya Ibu ya. Baik, sini kita langsung aja ya Bu. Kami ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, TK Ibu pasti menggunakan AP ya? Alat permainan edukatif. Pertama, apakah di AP yang di sekolah Ibu ada yang di sekolah Ibu karya dari guru atau pembelian dari toko? Ada dua di sekolah. Ada yang kami buat sendiri karya dari guru, ada juga yang kami beli. Oh, berarti beragam ya, ada dari karya sendiri dari ibunya dan ada yang beli. Dan yang kedua Bu, pertanyaan yang kedua, kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan AP tersebut? Yang pertama sih kalau kita membuat AP itu yang pertama harus aman bahannya. Bahannya itu harus aman dari anak-anak karena kan anak-anak megang. Dan yang kedua itu bahan-bahannya juga tidak tidak berbahaya, misalnya tentang cat yang berbahan kimia gitu, tidak seperti itu. Kemudian dia mampu merangsang motorik kasar dan motorik halusnya, mampu juga merangsang kognitifnya, sosial emosional. 6 aspek itulah harus ada, minimal adalah di dalam APD yang kita buat. Yang ketiga Ibu, mengapa AP sangat diperlukan untuk menstimulasi anak usia dini? Itu sangat penting dan sangat perlu untuk perkembangan anak usia dini. Yang sangat berpengaruh itu di bagian sosial, di bagian ini motorik kasar dan motorik halusnya. Kemudian bagaimana cara dia mengembangkan sosial emosionalnya, menumbuh giliran saat bermain soal itu juga kognitifnya, apa yang bisa dia kembangkan dari API itu kognitif, kemudian bahasanya banyak lah dari 6 aspek. Berarti AP ini sama juga dengan media atau sumber belajar untuk anak ya? Ya, API itu yang biasanya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang keempat, apakah setiap peserta didik bisa menggunakan AP yang disediakan di sekolah, yang termasuk Ibu katanya karya dari guru atau pembelian? Apakah semua AP yang disediakan di sekolah itu bisa di peserta didik mainkan gitu? Sebelum kita berikan kepada anak, guru memberikan penjelasan dulu tentang cara bermainnya. Jadi anak-anak bisa kondusif bermain. Misalnya kita bagi kelompok, satu kelas itu misalnya kita bagi 5 kelompok dengan alat permainan yang berbeda-beda, dan kita terangkan dulu bagaimana cara bermainnya supaya mereka dapat bermain tidak berebutan dan kondusif gitu. Jadi ketika mereka sudah selesai kelompok ini bermain ini, bisa rounding, bisa berputar ke temannya yang main. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana kedudukan AP itu dalam ilmu pendidikan menurut Ibu sendiri? Kedudukan APE itu dalam ilmu pendidikan sangat penting sih. Iya. Karena itu termasuk dalam komponen yang nomor 1 ya dalam proses pembelajaran. Intinya harus ada APE. Baik Ibu, ini saja pertanyaan dari kami. Mohon maaf waktu sudah mengganggu waktunya.